semuanya. Jadi di pertemuan pertama kali ini berharap semua orang sehat. Dan untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai program linear dua variabel. Nah, diharapkan setelah mempelajari bab ini kalian mampu menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, dan juga kalian mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, untuk bagian yang pertama kita akan belajar menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Menentukan sistem pertidaksamaan linear jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Jadi untuk pertama ini tolong belajar dulu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai program linear dua variabel. Sebelum kita belajar program linear, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini pertidaksamaan linear dua variabel adalah materi prasyarat yang harus kita ketahui dan harus orang tahu dulu sebelum orang belajar dan masuk di program linear dua variabel. Nah, berarti kan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan berarti ada tanda pertidaksamaan di satu persamaan itu. Misalnya ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini kan tanda dari pertidaksamaan. Kemudian linear, artinya dia pangkat tertingginya adalah 1. Semua ini pangkat 1 toh, kalau pangkat 1 toh dia tulis. Kemudian dua variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Jadi X dan Y itu adalah X dan Y disebut dengan variabel. Sedangkan A dan B itu adalah koefisien. Kemudian C ini adalah konstanta. Jadi C ini adalah konstanta. A dan B itu berupa angka, nanti orang akan ganti. Jadi itu disebut dengan koefisien. Dan X dan Y adalah variabelnya. Nah, ini misalnya ada contoh soal. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi dari antara kelima persamaan ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, nomor 1, 2X tambah 5Y lebih dari sama dengan 7. Ini kan sama dengan bentuk yang ini. AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Ini kan bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nomor 1 ini termasuk. Karena dia ada dua variabel X dan Y. Ada DP koefisien dan ada DP konstanta. Berarti ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang kedua, apakah dia pertidaksamaan linear dua variabel? X lebih dari sama dengan 11. Jawaban bagaimana? Dia adalah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Siapa kan ini paling pikir dia cuma 1 dpx, dp variabel cuma 1. Tetapi dia ini kalau cuma 1 berarti dia sini begini sebenarnya. X tambah 0y lebih dari sama dengan 11. Kalau 0 kan 0 kali y kan habis toh, berarti cuma aja tulis. Jadi kalau ada berarti itu dia sebenarnya kali dengan y. Kalau dia model begini X tambah 0y lebih dari sama dengan 11, berarti ini kan ada dua variabelnya, ada DP konstanta 1 dan 0, dan DP koefisien ada 1 dan 0, dan DP konstanta ini 11. Jadi dia juga termasuk di pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang ketiga, nomor 3, 2x pangkat 2 kurang 6y lebih dari 3. Apakah dia termasuk? Dia tidak termasuk. Karena kan linear, tadi kan Ci bilang linear itu
pangkat tertingginya adalah 1. Karena ini subpangkat 2 berarti dia subbukan linier. Nah, yang nomor 4. 4x tambah 3xy kurang dari sama dengan 2. Berarti bagaimana? Berarti dia pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan? Tentu saja bukan, karena ada perkalian di sini. Ini subvariabel lain ini. Jadi karena dia ada perkalian variabel di sini berarti dia tidak termasuk di pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang kelima. Yang kelima ini bagaimana? Nah, kalau yang kelima ini orang bisa buat dia begini. Pindah ruas. 3x 6y pindah di sini jadi minus 6y kurang dari sama dengan 1 positif 5 pindah di sebelah jadi negatif 5. Jadi ini kan tetap 3x kurang 6y kurang dari sama dengan 1 kurang 5 minus 4. Dia ada dua variabel, ada DP koefisien 3 dan minus 6 dan DP konstanta minus 4. Jadi dia merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi orang lanjut bagian A, menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, contohnya yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan, ini pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Jadi sudah penyelesaian. Pertama, orang akan tentukan titik potong. Tentukan titik potong sumbu X dan Y di persamaan untuk garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Jadi tanda pertidaksamaan ini orang ganti dulu jadi tanda persamaan karena orang mau cari garis dulu. Jadi orang boleh bikin tabel seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 0. Jadi untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, untuk yang pertama kalau dia sama X ini sama dengan 0. Jadi kalau untuk X sama dengan 0, kalau X-nya 0 berarti X ini juga 0. Berarti 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. 3 kali 0, 0 tambah 2y sama dengan 6. Kemudian 2y sama dengan 6. Y sama dengan berarti 6 per 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti dapat nilai Y sama dengan 3. Berarti di sini Y sama dengan 3. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0. Kalau Y yang sama dengan 0, berarti bagaimana? Kalau Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti 3x tambah 2, Y ini kan 0. Jadi 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti 3x, 2 kali 0 kan 0 sama dengan 6. X sama dengan berapa? X sama dengan 6 per 3. 6 per 3 itu berapa? 6 bahagi 3 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Torang taruh di sebelah sini. Jadi torang dapat titik yang pertama 0,3 dan 2,0. Jadi torang sekarang buat dalam diagram. Ada sumbu Y dan sumbu X. Torang kan sudah dapat dua titik toh yang di sini. Pertama titik 0,3 dan titik 2,0.
Pertama 2,x0 Y3, berarti 0,3 itu ada di sini, titik sini. Kemudian 2,0 x2 Y0 ini berarti yang 2,0 di sini. Nah, kemudian karena dia persamaan, orang boleh tarik satu garis lurus. Orang kan mau cari DP himpunan penyelesaian toh. Jadi orang bikin garis lurus dulu. Nah, setelah dapat garis lurus di sini, orang cari DP himpunan penyelesaian itu dia sebelah ke atas atau sebelah ke bawah. Jadi orang pakai untuk cari DP himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian, orang pakai uji titik 0,0. Jadi untuk menentukan, kan di soal disuruh tentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, orang pakai metode uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Nah, kalau uji titik 0,0, orang lihat DP pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Kan kalau dia titik 0,0 berarti ini x 0, y juga 0. Berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Apakah pernyataan ini benar? 0 lebih dari 6? Enggak toh? 0 kan kurang dari 6. Berarti pernyataan ini adalah salah. Karena dia pernyataan yang salah, kan 0,0 itu ada di sini toh, 0,0. 0,0 itu berarti kan ada di daerah di bawah sini. Karena ini salah, berarti daerah penyelesaiannya tidak ada di sini toh, kan dia di sini. Tidak ada di sebelah sini, berarti karena kalau tidak di sebelah sini berarti ada di atas ini. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, misalnya kalau dapat pernyataan yang benar. Kalau dapat pernyataan yang benar karena diuji titik 0,0 berarti sebaliknya. DP daerah penyelesaian ada di bawah. Kalau dia benar. Karena ini dia salah, jadi DP daerah himpunan penyelesaian ada di atas. Karena bukan 0,0 berarti sebaliknya. Di garis sebaliknya. Jadi ini DP daerah himpunan penyelesaian di atas ini. Boleh mengerti? Jadi berharap setelah menonton video pembelajaran tadi kalian boleh mengerti tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau ada yang belum mengerti boleh menonton ulang. Dan kalau masih belum mengerti boleh WA pribadi Penci atau boleh datang di sekolah kalau DP keadaan semua baik. Jadi jangan lupa selalu pakai masker, terapkan protokol kesehatan, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan, dan supaya orang semua selalu sehat, dan supaya orang semua baku dapat ulang. See you di hari yang akan datang.